Pertama bukan karena istri saya juga Kristen. Jadi istri saya sama saya bawa masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua bukan karena harta. Karena bisa dicek langsung tuh di tempat saya. Saya waktu masuk sebulan sebelum masuk Islam, pembagian harta tuh. Dapat rumah 1, kamar 5, ruang tamu 2, kamar mandi 2. Nah, itu dijual 70 juta tuh waktu saya masuk mahal, Islam. 70 juta ya? Iya. Besar ya. Mahal karena harga tanah di sana 1 hektar 5 juta. Masya Allah. Jadi kalau harga rumah 70 juta gimana tuh? Iya. Rumah itu berdiri di atas lahan 1 hektar. Masya Allah. Nah, gitu. Yang kedua bukan cuma rumah, dapat tanah 4 hektar. Dapat tanah kakao 2 hektar, dapat motor 1. Itu waktu saya sebelum masuk Islam. Sebulan sebelum saya masuk Islam. Berarti kecukupan lah. Iya, kecukupan lah. Kalau mau bilang harim aneh udah ada ya. Udah ada. Mau bilang harta cukup. Mau apa lagi? Enggak ada. Jadi saya betul-betul belajar. Saya belajar agama Kristen dari 2012. 2012 saya belajar, 2013 saya putuskan untuk ateis. Tidak beragama karena agama Islam agama yang saya perangi Pak waktu saat saya di Poso. Ketika saya Kristen, kerusuhan 1998 saat itu saya masih STM sekolah tapi sambil kerja di bengkel. Kemudian pecah 2000, kemudian umat Islam bangkit tahun 2002. Alhamdulillah Allah beri saya umur panjang, saya tidak mati saat kerusuhan sehingga saya bisa memeluk Islam. Saya dulu perangi umat Islam. Saya bagian komunikasi tuh. Informasi, informan lah. Iya. Saya bagian perhubungan. Saya dulu yang megang HT untuk di desa saya itu. Bahkan rumah saya perbatasan kan antara ini di sini kan kampung saya Bate Genco tuh. Di sebelahnya ini udah kampung Muslim tuh, ke sana Muslim semuanya. Di sini Nasrani semuanya. Nah, jadi kampung saya itu. Nah, jadi ceritanya saya udah mulai lihat kejanggalan di agama saya. Ya, maaf saya bukan menjelekkan agama Kristen. Ini kan versi saya. Kenapa mau tinggalkan agama Kristen? Ya tentu ada hal yang saya tidak suka. Yang pertama, setiap kali kita mau hari raya Natal, tahun baru, selalu bawaannya minum-minum, mabuk-mabuk. Ya kan? Nah, sehingga saya putuskan 2012 saya harus belajar nih. Karena saya sudah punya anak nih, udah punya istri, punya anak. Mau saya bawa ke mana nih anak saya ini? Benar tidak agama yang saya anut saat ini? 2010 saya ngomong sama istri, mulai sekarang saya harus belajar agama. Saya mulai setiap jam 7 malam tuh. Setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam udah ngantuk tidur. Jadi ada doa saat itu yang saya selalu panjatkan ketika memegang Alkitab. Jadi saya kan punya meja tuh dalam kamar saya. Sebelum ketika saya pegang Alkitab, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan ya Allah. Jadi doa saya saat itu bukan Allah kan? Ya Tuhan ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan untuk bisa memahami Alkitab ini, isinya ini. Setiap saya kali belajar, udah mulailah saya buka, saya pelajari. Mulailah saya dapat. Wajib kita disunat. Kalau tidak disunat dibunuh tuh. Di Alkitab. Kejadian 14 ayat 17 kalau nggak salah. Wajib tuh kita disunat. Karena Yesus juga disunat. Kemudian wajib tuh pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 tuh wajib kita tuh. Harus kita dipakai jilbab. Kemudian wajib kalau ketika ibadah itu ruku, sujud. Wajib puasa. Nah, kemudian ketika nanti hari raya Paskah tidak boleh potong babi. Harus potong kambing atau domba. Itu yang diwajibkan. Nah, sehingga pada tahun 2012 akhir saya berdebatlah sama 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga nih yang saya tunggu-tunggu nih, dia master teologi lulusan Manado, Sulawesi Utara, namanya IGD Made Supratmiana, master teologi. Nah, saat dulu ketika saya sudah debat sama 2 orang pendeta ini, saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Nah, sehingga saya tanya sama tante saya, bilang, tante, di kepengurusan pendeta ini yang paling tinggi ilmunya siapa ya? Master. Itu master. Udah alhamdulillah Allah datangkan tuh yang masternya tuh. Saya dekati tuh yang masternya. Saya mau nuntut ilmu sama dia. Saya ajak debat lah. Istri saya sebagai saksi di situ. Istri saya saksinya tuh. Ada 1 orang namanya Sam. Jadi kita bertiga tuh. Saya datang debat sama dia. Saya mau bahas tentang ketuhanan Trinitas. Saya mulai ragu dengan Trinitas itu. Ketuhanan Yesus itu saya betul-betul sanksi perihal itu. Sehingga kita berdebatlah sama pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, yang saya mau tanya terlebih dahulu, 1, ini Alkitab fungsinya apa?
Oke, itu sama master tadi. Iya, ini sama masternya. Ini fungsinya apa Alkitab? Apakah sebagai petunjuk atau buku bacaan? Kalau buku bacaan tentunya ya habis kita baca simpan. Nggak perlu kita jadikan pedoman hidup kan? Iya. Oh enggak Pak. Ini pedoman hidup. Petunjuk hidup kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Wih, bagus tuh kalau begitu. Nah, pertanyaan saya simple. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak Pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah kita tidak disunat Pak. Itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa. Ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya. Nah ini dari banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu. Pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Ya. Seluruh pendeta dunia Pak sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Oh, iya. Dari keputusan gereja. Nah, saat itu saya sih alhamdulillah, saya sudah sedikit belajar sama teman yang orang Islam. Jadi dia sampaikan ke saya, dibilang begini, Ahi, bukan Ahi, dibilang begini, Jem. Biasanya saya dipanggil Jamie di situ. Begini Jem, orang Islam itu siapapun dia yang ngomong, mau entah itu ulama dari manapun dia, mau dia ustadz, kiai, syekh dari Arab sekalipun, kalau apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Selesai urusan. Okay. Itu Islam. Nah, orang Islam punya prinsip seperti itu, Pak. Nah, seharusnya kita punya prinsip seperti itu. Nah, yang saya mau luruskan di sini, Pak, bisa tidak kita seperti itu? Oh, sama pendetanya. Iya, sama pendetanya. Kan ini kan tidak sesuai. Apalagi Pak perayaan Natal. Saya Pak sudah buka Pak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak dapatkan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Terus apa yang kita buat? Karena di kehidupan kita ini Pak ada dua saja perintah yang harus kita patuhi untuk kita bisa selamat. Nah, yang pertama perintah Allah masuk surga, yang kedua perintah iblis masuk neraka. Dua itu saja kan? Ya. Karena ketika itu bukan perintah Tuhan, dipastikan itu perintah iblis, Pak. Itu amalan setan. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini yang kita lakukan, kita rayakan perayaan Natal. Kita rayakan ibadah pada hari Minggu. Ya kan? Kita makan babi, dilarang oleh Tuhan. Tidak disunat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Padahal itu jelas aturannya. Terus kita lakukan perintah siapa? Sampai saat ini dia tidak mampu jawab. Nggak dijawab sama master. Tidak bisa dijawab sama masternya.